kasih. Baik, masuk semuanya ya. Iya. Sebelum pelajaran dimulai, kita screening terlebih dahulu supaya lebih semangat dan fokus. Kalau ibu bilang gajah, jawabnya besar. Kalau ibu bilang kecil, kalau ibu bilang semut, jawabnya kecil. Sambil diperagakan ya. Iya. Semut Kecil. Semut gajah Besar. semut Kecil. gajah Besar. Oke, terima kasih. Masih ingat materi kemarin? Lupa Bu. Lupa. Baik, hari ini Ibu akan membahas pengertian teks geografi. Ada yang masih ingat apa itu teks geografi? Saya. Oke, Mbak Ilya. Teks biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang selama hidupnya, memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Betul, teks geografi. Mari kita simak video berikut. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks biografi. Lalu, seperti apakah itu teks biografi? Yuk, langsung saja simak pembahasannya. Yang pertama, pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang ditulis oleh orang lain yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengambil kehidupan. Entah itu kelebihan, masalah, atau kekurangan. Nah, pengertian teks biografi adalah suatu bentuk teks yang ditulis oleh orang lain yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa kelebihan, masalah, maupun kekurangan. Ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang lain. Teks biografi itu biasanya menceritakan tentang tokoh yang memiliki pengorbanan dan jasa, misalnya pahlawan, presiden, artis. Nah, teks biografi adalah teks yang memiliki pengaruh kepada masyarakat seperti pahlawan, presiden, artis, atlet, dan sebagainya. Berdasarkan pembahasan
Nah, jenis yang kedua yaitu berdasarkan isinya. Yang pertama biografi perjalanan hidup, yang kedua biografi perjalanan karir seseorang. Jenis yang ketiga dapat dilihat berdasarkan fisiknya. Di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama autores biografi. Maksudnya penulisan teks biografi tersebut telah mendapat persetujuan atau sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Sedangkan yang kedua autores biografi. Maksudnya penulisannya tanpa sevisi serta sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Nah, jenis yang ketiga yaitu berdasarkan judulnya. Yang pertama autores biografi dan yang kedua autores biografi. Yang autores itu sudah izin kepada yang ditulis, tokoh yang ditulis, dan yang kedua autores biografi yaitu tanpa seizin tokoh yang diceritakan. Apabila tokoh yang diceritakan sudah wafat. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Sama halnya dengan teks yang lain, teks biografi juga memiliki beberapa struktur, di antaranya sebagai berikut. Langsung saja, struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pengalaman seorang tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang sedang diceritakan. Yang kedua, peristiwa atau masalah. Pada bagian ini isinya berupa serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami tokoh untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini memuat komentar evaluatif atau pemetaan kesimpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Namun, reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi. Nah, struktur teks biografi juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama orientasi yaitu berisi pengenalan seorang tokoh dan gambaran awal dari tokoh yang sedang diceritakan. Yang kedua peristiwa atau masalah yaitu serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama, termasuk hal menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami tokoh untuk mencapai tujuannya. Struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini memuat komentar evaluatif atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Namun reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi. Artinya, bisa ada, bisa tidak ada. Pembahasan yang terakhir yaitu kedaruratan teks biografi. Yang pertama, teks biografi menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, belajar, membaca, berjalan, atau melempar. Yang ketiga, menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contohnya, seperti jenius, rajin, atau bulat. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Nah, salah satu ciri kata kerja pasif yaitu menggunakan imbuhan atau awalan di. Contohnya, diberi, ditugaskan, atau dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja netral dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya, yakni memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nominal yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu kaidah keberhasilan teks biografi ada 6. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, ia, dia, atau beliau. Yang kedua, menggunakan kata kerja
sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya, diberi, ditugaskan, atau dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya, yakni memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Yang terakhir yaitu menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contohnya sebagai berikut: sebelum, sudah, atau pada saat. Contohnya sebagai berikut: sebelum, sudah, atau pada saat. Nah, setelah kalian belajar tentang teks biografi, untuk menambah wawasan kalian, kalian dapat mencari berbagai contoh teks biografi yang banyak berseliweran di internet. Salah satunya biografi B.J. Habibie. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menampilkan satu video contoh dari Perjuangan melawan teks penjajah tidak biografi. melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan dalam Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Pangsuwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Sofia atau sekolah rendah di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Harian dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Domus Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Suwardi bersama Domus Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Domus Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasah dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan tambahan siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan.
21 April 1879 di Rembang, Jawa Tengah atau saat ini. Kartini merupakan anak perempuan tertua dengan 10 saudara kandung dan tiri laki-laki dan perempuan. Karena Ibu R.A. Kartini bukan berasal dari kalangan bangsawan, sang ayah diharuskan untuk memiliki istri dari kalangan bangsawan. Oleh karenanya, sang ayah menikah dengan Raden Ajeng Woejan atau Muerjam yang merupakan keturunan langsung Raja Madura. Yang kedua, peristiwa penting atau urutan perjalanan hidup seorang tokoh. Kartini yang merupakan perempuan bangsawan diperbolehkan belajar di ELS atau Europes Lagery School hingga usia 12 tahun. Pada masa itu, perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun meneruskan tradisi keluarga dengan menikah dan memiliki anak karena keinginannya untuk terus belajar. Kartini yang telah memiliki kemampuan berbahasa Belanda, membaca buku Belanda dan beragam buku lainnya yang diberikan oleh sang kakak Sastrokartono. Dari buku-buku dan koran yang ia baca, ia berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Pada saat itu, wanita pribumi mempunyai status sosial yang rendah. Ia menuliskan surat korespondensi kepada teman-temannya di luar negeri, termasuk di Belanda. Surat-suratnya inilah yang akhirnya disusun menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang, merupakan simbol para wanita agar menjadi lebih baik. Kartini pun ingin melanjutkan pendidikannya ke Eropa. Dukungan dari teman-temannya didapatkan Kartini, termasuk dukungan darinya Abodanon, namun hal tersebut pupus sebab orang tua Kartini memaksanya untuk menikah. Ia melihat pernikahan tersebut dapat membantu mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan Bumi Putra kala itu. Kartini menikah dengan Bupati Rembang atau KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat pada 12 November 1903. Sang suami sudah memiliki 3 istri. Kehidupan pernikahan Kartini membawa terang dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam surat-suratnya, ia menyebutkan sang suami sangat mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan Bumi Putra. Suaminya pun mendukung Kartini agar dapat menulis sebuah buku. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak bernama R.M. Soe Salit. Namun, beberapa hari setelah melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Namun, perjalanan Kartini terus dilanjutkan di tahun 1912. Yayasan Kartini yang didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politis etnis, berhasil mendirikan sekolah wanita di Semarang yang melebar terus hingga ke daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Untuk mengenang jasa R.A. Kartini, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 21 April yang merupakan hari kelahiran Kartini sebagai peringatan nasional Hari Kartini. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, reorientasi. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia mempertahankan cita-citanya dan mewujudkan keinginannya dengan terus berjuang meski banyak halangan menghadang. R.A. Kartini adalah sosok yang tak hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seorang wanita sejati semestinya. Terima kasih. Tepuk tangan dong Mbak Raisa. Terima kasih Mbak. Oke, semuanya tugasnya dikumpulkan di depan ya. Baik.
Biografi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang kisah atau cerita seseorang yang selama hidupnya memiliki banyak nilai yang patut diteladani bagi pembaca. Teks biografi memiliki unsur yang terdiri dari orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Uut. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini.